Halo, selamat sore semua. Saya Otman Tambunan dengan NPM 2853137, dosen pengampur ya ukur jenting SSC MCS. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul kolapsnya perusahaan raksasa Yahoo. Sejarah perjalanan Yahoo. Pada tahun 1994, dua orang mahasiswa asal Stanford University, Jerry Yang dan David Filo, mempunyai ide untuk menyusun indeks, tepatnya alat kurator untuk ribuan website yang ada di internet. Akhirnya Jerry dan Philo berhasil membuat mesin telusur Yahoo. Kemudian mereka menyewa lusinan karyawan untuk memproses permintaan data indeks dari website yang ada. Yahoo merupakan salah satu perusahaan digital yang dulu sempat merasakan masa-masa kemasan bersama Yahoo Messenger atau YM, yang merupakan fitur chattingan beserta perusahaan ini yang dulu sempat populer di kalangan anak muda. Tidak berhenti sampai sana, Yahoo kembali melebarkan sayap dengan meluncurkan mesin pencarian website sekitar tahun 1994-an dan jalan email hingga kumpulan berita online yang menjadi perusahaan digital tersukses pada saat itu. Banyak pengguna menggunakan fitur-fitur yang Yahoo untuk membuat email, mencari informasi hingga berkomunikasi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat akhirnya melahirkan banyak perusahaan sejenis, salah satunya adalah Google. Kehadiran Google dengan sejuta inovasinya membuat Yahoo merasa tersaingi dan kalah populer di kemudian hari. Perkembangan Google pada akhirnya membuat Yahoo menyerah dan dikabarkan bangkrut. Segala aset dan fasilitas perusahaan dijual oleh pemimpinnya dengan dalih agar brand Yahoo tetap hidup meskipun di bawah naungan perusahaan lain. Lanjut. Selama berjuang, akhirnya pada tanggal 13 Juni 2017 silam, Yahoo secara resmi dijual ke sebuah perusahaan operator seluler asal Amerika bernama Verizon dengan harga hampir mencapai 60 triliun. Meskipun terbilang murah, namun menjual adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Yahoo. Pembelian Yahoo juga sempat mengalami penawaran yang harga cukup berbelit-belit. Pasalnya situs ini telah mengalami peretasan sampai ratusan juta akun, hingga akhirnya kurang lebih 60 triliun merupakan kesepakatan akhir. Tanda-tanda kebangkrutan Yahoo dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2015 karena disebabkan nilai penjualan Yahoo mengalami penurunan pada waktu itu. Masalahnya adalah perusahaan tidak bisa mengantisipasinya, terlebih berbagai bidang termasuk iklan sudah dikuasai oleh Google dan aplikasi media sosial lainnya. Akhirnya pendapatan perusahaan menurun hari demi hari. Jajaran petinggi Yahoo mengaku tidak dapat mengantisipasinya lagi hingga akhirnya perusahaan yang berdiri sejak lama ini menyatakan bangkrut. Kedua, dampak dari kebangkrutan Yahoo. Kabar kebangkrutan tersebut juga menjadi bayangan yang ditakuti semua karyawan. Terbukti, Yahoo terpaksa memecat 19% karyawannya atau sekitar 2.100 orang saat mereka bangkrut. CEO Yahoo pada saat itu, Marissa Mayer, pun juga ikut menerima pemecatan. Namun dirinya masih menerima pesangon mencapai 186 juta USD dolar. Marissa Mayer juga sempat menulis surat pribadi yang berisi bahwa penjualan Yahoo ini adalah cara terakhir untuk mempertahankan Yahoo agar tetap hidup. Ia juga berujar bahwa Yahoo akan terus berkembang dengan segala yang lebih besar bersama Verizon dan AOL. 3 faktor kolapsnya Yahoo. Berikut beberapa faktor kolapsnya Yahoo. Yang pertama itu pemimpinnya yang kurang tepat membuat keputusan. Kedua, petinggi Yahoo selalu mengambil keputusan di masa tersebut memberikan andil atas kemunduran Yahoo. Yahoo sempat akan membeli Google dan Facebook, tidak terjadi kesepakatan. Petinggi Yahoo malah beralih mengikuti perusahaan yang kurang tepat seperti Tumblr. Ketiga, keamanan kurang, server sering kebobolan. Yang keempat, tahun 2013 juga Yahoo diretas hingga lebih dari 1 miliar data user tersebar. Jumlahnya yang fantastis praktis membuatnya jadi peretasan terbesar sepanjang sejarah. Tersebarnya data user jelas membahayakan privasi. Mungkin inilah Yahoo juga punya masalah kepercayaan dari pelanggan. Kelima, tidak mempunyai browser. Keenam, sebagai perusahaan digital raksasa, Yahoo tidak mempunyai situs perambahan atau browser.
Browser Yahoo hanya sebatas kerjasama dengan pihak lain seperti Mozilla. Yahoo memang pernah membuat mesin pencarian sendiri, akan tetapi mengalami kegagalan sehingga para pengguna meninggalkan mesin pencarian dari Yahoo. Kesimpulannya, Yahoo merupakan salah satu perusahaan digital yang dulu sempat merasakan masa-masa kemasan pada tahun 1997 sampai 2007 sebelum pesaing datang dengan berbagai inovasi yaitu Google. Yahoo sebenarnya bisa berpotensi sukses jika mereka dapat berinovasi lebih dulu dibandingkan para pesaingnya. Baiklah, sampai sini saja penjelasan saya tentang kolapsnya perusahaan besar Yahoo. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk teman-teman dan Ibu Ria, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat malam.